dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Tuhan dan saudara, kita masuk pagi hari ini pasal yang 22 dari 2 dan Raja. Kita akan melihat pada ayat yang ketiga, saudara, sampai ayat yang ke-7, saudara. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Sulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur di Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal 22 menceritakan tentang Raja Yosia. Saudara, kalau saudara melihat tentang Raja Yosia, maka dalam zaman Raja Yosia, walaupun dia diangkat sangat muda sekali pada umur 8 tahun dia jadi raja. Tetapi kalau kita melihat sejarah tentang Raja Yosia, dalam kepemerintahan Raja Yosia, saudara, Yehuda dibawa pada sebuah zaman keberhasilan, ya saudara. Bagaimana dalam zaman Yosia, Yehuda yang terpuruk bangkit lagi, ya, mengalami terobosan kebangkitan dalam banyak hal. Itu terjadi pada zaman Raja Yosia, saudara, ya. Tetapi yang kita lihat, saudaraku, bagaimana ketika kebangkitan itu terjadi, tetapi ini diawali dulu dengan dua hal, ya. Dua hal yang dilakukan oleh Yosia. Demikian pula dengan kehidupan kita. Saya cuma mau bilang bahwa sama halnya ketika kita juga rindu mengalami yang namanya kebangkitan, mengalami saudara, mengalami terobosan. Karena dalam zaman Yosia ini zaman terobosan terjadi, ya. Zaman dimana Yehuda yang lemah jadi kuat, Yehuda yang kalah jadi menang, saudara. Yehuda yang terpuruk bangkit lagi. Inilah zaman Yosia. Dan yang saya mau bilang juga, saudaraku, kalau itu juga menjadi sebuah kerinduan dalam hidup kita, kalau itu juga menjadi kerinduan dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ke depan, saudara, mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun situasinya, tetapi saya percaya Allah sanggup membuat terobosan-terobosan dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Allah masih sanggup membuat sebuah kebangkitan dalam banyak hal dalam hidup saya dan saudara. Ekonomi kah, masa depan kah, kesehatan kah, banyak hal, saudara, ya. Dimana keadaan sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya, tetapi kita melihat bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tetapi ini yang kita mau belajar, sudah. Di zaman Yosia terjadi kebangkitan. Di zaman Yosia terjadi perubahan yang luar biasa. Tetapi yang saya lihat diawali dari dua hal. Ini yang dibuat sama Yosia, dan ini juga yang harusnya dibuat sama saya dan saudara. Kalau kebangkitan, terobosan, perubahan itu kita rindukan, kita alami, saudaraku, ya, dalam kehidupan kita. Apa yang pertama, saudaraku, tadi yang kita baca, ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Apa itu, saudaraku? Memperbaiki bait Allah. Sama-sama bilang sama saya, memperbaiki bait Allah, saudara. Ini memperbaiki bait. Ada sebuah kerinduan yang kuat, ada sebuah kesadaran. Yosia melihat bait Allah sudah rusak, bait Allah udah gak bagus, bait Allah harus direnovasi, bait Allah harus diperbaiki. Ini, saudara, dimulainya diawali dengan hati yang seperti itu dulu. Dia melihat,
Dia nggak nyaman ketika dia melihat bait Allah yang seperti itu. Dia tergugah, saudaraku. Dia terdorong ketika dia melihat bait Allah udah nggak seperti dahulu kala. Sudah rusak, banyak bagian-bagian yang rusak, banyak bagian-bagian yang nggak bagus, saudara. Itulah sebabnya awal pertama yang Yosia lakukan, dia perintahkan bait Allah harus diperbaiki. Nah ini nih saudara yang seringkali tidak ada sama kehidupan orang percaya. Nggak ada sebuah kesadaran melihat seperti apa sih rohaninya. Kalau sudah baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16, maka di situ dikatakan bait Allah itu adalah hidup kita. Ada amin saudara. Bait Allah itu adalah hidup saya dan hidup saudara. Kita tidak berbicara tentang bait Allah yang seperti ini, gedung, saudara, fisik, bukan. Tetapi kehidupan kita, kerohanian kita, itu adalah bait Allah. Dan seperti apa? Karena seringkali kita sendiri nggak menyadari seperti apa bait Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah mau melihat keadaan kita. Yosia menyadari, Yosia melihat bait Allah. Ternyata banyak yang rusak ya. Ternyata banyak yang banyak yang nggak berfungsi. Pintu kah, ya sudah. Banyak yang kotor. Banyak yang sudah rubuh bagian-bagian sisi-sisi bagian mana ada tembok-tembok bahkan yang sudah rubuh. Ada kain-kain yang sudah robek yang mesti diganti. Nah, kesadaran seperti ini saudara seringkali nggak ada. Kita nggak menyadari seperti apa rohani kita. Kita ngerasa selalu baik-baik saja, rohani saya baik-baik saja. Ada terlalu banyak anak Tuhan kan saudara. Buat saya saudara yang hari 2 pagi saudara merasa bahwa ada banyak hal yang sudah harus perbaiki dalam hidupmu. Ada amin saudara. Itulah sebabnya sudah cari Tuhan, saudara dengar firman Tuhan supaya apa? Supaya hidup saudara semakin diperbaiki. Hidup saya dan saudara semakin dibersihkan, hidup saya dan saudara semakin di-upgrade. Diperbaiki bagian-bagian yang rusak, dibetulkan bagian-bagian yang tidak berfungsi. Bisa bilang amin saudara. Tapi saya melihat ada banyak orang yang lebih cenderung yang enggak peduli. Ngerasa apa? Ngerasa baik-baik saja. Kalau dibilang, yuk, masih apa? Ada apa? Baik-baik, semua aja baik-baik. Nggak ngerasa ada sesuatu yang kurang, nggak ngerasa ada sesuatu yang rusak, nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Baik-baik, semua aja baik-baik. Yosia enggak. Yosia jujur dengan diri. Dia melihat ada bagian-bagian yang rusak. Ada pintu-pintu yang macet, yang udah nggak bisa dibuka. Mungkin. Bahkan ada pintu-pintu yang sudah rubuh, yang sudah lepas dari engselnya. Mungkin kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita mau jujur, saudara, ada banyak hal yang rusak dalam hidup kita yang harus diperbaiki, saudara. Tapi kenapa kejujuran itu sudah nggak ada? Kenapa? Karena kita juga nggak mau melihat keadaan kita. Kita nggak mau melihat hidup kita. Yang kita lihat orang lain. Yang kita lihat kekurangannya orang lain. Yosia nggak lihat kerajaan Israel. Kerajaan Israel juga punya bait Allah, saudara. Karena mereka juga melakukan itu, mengerjakan itu. Dia nggak peduli, saudara. Urusannya Israel itu urusannya Israel. Tapi urusannya dia adalah melihat, saudara, dan menilai seperti apa bait Allah yang ada di Yehuda, yaitu yang di Yerusalem. Bagian ini saja, ini bagian awal, saudara. Kalau seseorang Kristen, anak Tuhan mau mengalami yang namanya terobosan, kebangkitan dalam hidup, dia harus mengalami dulu awal mula pertama, langkah yang pertama apa? Melihat keadaan. Untuk apa? Memperbaiki apa yang kurang dalam hidup. Bait Allah mulai dibangun,
Ya, ketaatannya yang kurang mulai dibangun, komitmennya yang kurang mulai diperbaiki, doanya, mesbahnya yang runtuh, saudara, sudah dibangun lagi, ditata lagi dengan bagus. Api yang sudah tidak lagi menyala, dibakar lagi, dinyalain lagi apinya. Seperti itu. Tembok-tembok yang sudah mulai runtuh. Apa itu tembok? Batasan hidup, ya. Ada banyak kehidupan kita sudah nggak ada batas. Batas antara dunia sama orang Kristen dengan kehidupan kita sudah nggak ada beda. Halal dan haram sudah nggak ada beda. Udah sudah nggak ada batasan. Nah, itu mesti dibangun lagi. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena kadang-kala kita berkata semua jadi boleh. Perasaan benci, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan sakit hati, kita ngerasa boleh. Padahal itu nggak boleh. Nah itu sudah seperti tembok yang sudah runtuh. Udah nggak ada batasan lagi antara kita orang percaya sama orang dunia. Udah nggak ada batasan lagi. Perasaan orang dunia yang orang dunia miliki itu juga ada sama kita. Dan kita nggak berusaha untuk membuang itu. Tadi saya katakan mesbah sudah runtuh, kita nggak pernah menyadari. Yosia menyadari, Yosia lihat, aduh mesbah sudah hancur. Ada banyak anak Tuhan nggak pernah menyadari mesbahnya udah hancur, mesbah doanya udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena nggak pernah mau memeriksa hidupnya. Akhirnya dia nggak pernah tahu tentang kekurangannya. Dia nggak pernah tahu apa yang rusak dalam hidupnya, apa yang harus dibenahi dalam hidupnya. Dia ngerasa fire saja. Dimulai dari ini, menyadari, melihat, berani mengakui kekurangan, berani melihat apa yang kurang dari hidup saya, apa yang kurang dari hidup saudara. Kita beraninya apa? Kita beraninya kita lancang, saudara. Kita lihat hidup orang lain begini, hidup orang lain begini, hidup orang lain begini. Tapi kita nggak pernah jujur, nggak pernah berani melihat dan menilai secara jujur seperti apa juga bangunan bait Allah dalam hidup kita. Ini penting, saudara. Yosia lakukan itu sehingga ditemukanlah mulai didaftar mana-mana bagian yang harus diperbaiki. Kain-kain yang harus diganti, bagian atap ya saudara yang mesti diganti, bagian tembok yang harus diperbaiki dan banyak. Ternyata kalau kita melihat ternyata banyak sekali. Dan saya mau bilang juga banyak juga yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Kalau sudah melihat hal yang kedua, hal yang kedua yang dilakukan oleh Yosia, saudara, adalah ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Berkatalah imam besar Hilkiah kepada Safan Panitrai, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan Panitrai itu masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Cukup sampai di sini. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, bagian yang kedua kemudian adalah apa? Ditemukannya kembali Taurat. Kitab Taurat yang selama ini terpendam, yang selama ini tersembunyi, yang selama ini hilang, yang selama ini tidak terungkap, yang selama ini tidak terbacakan, tidak dibacakan. Ini ketika Yosia memperbaiki rumah Tuhan itu sudah. Ketika kita mulai memperbaiki rumah Tuhan, maka firman itu muncul dalam hidup kita. Ada rema-rema yang kemudian jadi berkat buat kita. Ada firman-firman yang kemudian muncul. Jadi apa? Jadi rema buat kita. Bisa bilang amin, saudara.
Ada firman yang kemudian mulai bekerja dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Ada firman yang mulai menjadi penolong buat kita. Ada firman yang mulai menjadi ingat-ingatan buat kita. Ada firman yang mulai dibukakan. Apa itu firman Tuhan? Tuhan hadir di tengah-tengah Yehuda. Tuhan juga hadir dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat pribadinya, kehadiran, kehendaknya dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Itulah firman. Kita mulai diajar tentang apa itu kehendak Tuhan. Kita mulai diajar tentang apa itu jalan-jalan Tuhan. Itu firman. Ada amin, saudara. Yang tadinya hidup kita pakar dewek, yang tadinya hidup kita mau sendiri. Tapi itulah saudara, tahapan selanjutnya ketika kerinduan dan kesadaran bahwa kehidupan kita ini kotor, jelek, bait Allah ini rusak. Dan kita rindu mengalami yang namanya kebangkitan rohani, saudara. Kita mulai menyadari, kita mulai memperbaiki lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat banyak hal. Nah di situ kemudian apa? Firman itu dinyatakan buat kita. Firman itu mulai hadir dalam hidup kita. Kehendak Allah, pernyataan Allah itu mulai dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Jadi jangan marah, ya. Kalau sudah mau marah, kalau sudah lagi kecewa, tiba-tiba ada firman datang di hati saudara. Amin, saudara. Ya, seperti itu. Waktu saudara mau kesel nih, saudara. Waktu saudara sakit hati nih, tiba-tiba ada firman yang datang. Tuhan kayak ngingetin, jangan. Bukankah seperti itu, saudara? Iya kan? Ketika saudara lagi gelap mata, saudara lagi putus asa gitu, tiba-tiba ada firman yang datang menguatkan saudara. Ketika saudara mau menyerah sama keadaan, ada firman yang datang sama saudara. Itu. Dan itu kekayaan, saudara. Tahukah saudara bahwa ketika firman itu mau dinyatakan kepada saya, itu adalah sebuah anugerah yang besar. Ada amin, saudara. Tuhan bicara secara pribadi sama saudara. Ketika engkau mulai lemah, ada firman yang datang, sudah ngingetin gitu. Ketika kita mau berbuat sebuah kesalahan, saudara, ya, membuat sebuah tindakan yang salah, ada firman yang datang yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, ngerem kita, kayak megangin kita supaya kita jangan terus jalan maju, saudara. Firman dibukakan, firman diungkapkan, firman ditemukan, Taurat ditemukan. Firman mulai dibacakan, firman mulai diperdengarkan. Bukan suara hati lagi yang terdengar terus, saudara. Kadang-kala cuma suara hati itu yang jadi pedoman dalam hidup kita. Gak boleh. Firman yang harus jadi pedoman buat kita. Ada amin, saudara. Bukan suara hati. Suara hati saya bilang begini, suara hati saya bilang enggak. Maaf, saudara. Atau nasihat orang yang jadi pedoman kita. Kayaknya kalau kita sudah nanya sama orang yang kita anggap hebat, kayaknya itu jadi sesuatu yang luar biasa, jadi patokan buat kita. Kalau kita sudah nanya sama pendeta, saudara, ya maka itu jadi sebuah pedoman. Enggak juga, maaf nih, saudara. Saya mau setiap kita ada firman secara khusus yang Tuhan berikan buat kita sendiri. Ada amin, saudara. Kita nggak bergantung sama suara Tuhan lewat orang lain, karena saya percaya Tuhan bisa bicara kepada kita kok. Pengungkapan itu bisa disampaikan Tuhan langsung kepada saya, kepada saudara. Perantara kita cuma satu, Tuhan Yesus, bukan gembala, bukan pendeta. Yesus, Tuhan cuma bilang begini, aku inilah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang jadi perantara kita. Ada amin, saudara? Nggak ada yang lain. Saya tidak mengajar sama saudara supaya saya jadi perantara, saudara, tidak. Karena saudara bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Saudara bisa bicara langsung sama Tuhan. Saudara bisa minta langsung sama Tuhan.
Sudah bisa cerita langsung sama Tuhan. Kenapa mesti lewat orang lain lagi? Terlalu banyak dong jadi. Ini sudah betul ada rasul, betul ada nabi, ada pesan-pesan yang khusus, betul. Saya tidak singkirkan tentang kenabian, tentang peran kenabian, tentang peran kerasulan. Saya tidak menyingkirkan. Saya tidak menyingkirkan 5 jawatan. Tapi saya percaya kalau kita punya keintiman sama Tuhan, Tuhan bisa bicara langsung sama saya dan saudara. Ada pengungkapan, saudara. Ada pengungkapan. Nah, ini yang kita butuhkan, saudara. Saya sih merasa kita butuh firman untuk jadi kekuatan dalam hidup kita. Firman yang menopang kita. Firman yang pemazmur bilang begini, firman-Mu itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada amin, saudara. Sehingga apa? Di tengah-tengah kegelapan kita nggak ngerti mesti bagaimana, mesti buat apa, mesti memutuskan apa. Tapi firman yang menjadi penerang dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apa? Mata kita nggak pernah gelap. Untuk melihat segala sesuatu yang mata kita. Kenapa? Karena selalu ada terang firman Tuhan yang menyinari. Ada amin, saudaraku. Sehingga kita nggak selalu bilang begini, aduh madesu. Ampun. Kenapa? Karena nggak ada terang firman yang menyinari hidup langkah perjalanan kita. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan juga bilang madesu. Orang percaya yang diterangi sama firman Tuhan, masa depannya saudaraku di bawah terang terus sama Tuhan. Ya. Jalan orang benar itu seperti terang rembang tengah hari sampai apa itu saudara yang kita Amsal itu. Ya, semakin lama semakin terang, bukan gelap. Pemazmur bilang jalan orang benar itu ya saudara semakin lama semakin kuat, bukan semakin lemah. Kalau orang punya firman, orang itu tahu, orang itu gagah, orang itu berani menghadapi segala sesuatunya. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena dia ngerti. Makanya apa? Firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Umatku binasa, umatku kalah, umatku menyerah, umatku keok, umatku nggak berdaya kalau tidak mengenal Allahnya. Nggak ada sih ayatnya, cuman dalam pengertian saya umatku binasa. Kalau kata binasa kan itu kan sesuatu yang jelek buruk sekali. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah dari mana? Kita mengenal Allah dari firman. Firman yang dibukakan, firman yang diungkapkan, firman yang disampaikan. Dari firman ini timbul iman. Ada amin, saudara. Iman bekerja, iman yang mati mulai hidup, iman yang layu mulai segar lagi. Kayak saudara, iman saudara bangkit, iman saudara kuat. Ada amin, saudara. Iya kan? Menghadapi segala sesuatu ada sih rasa takut, tapi hati ini selalu berkata ada pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara. Amin, ya kan? Ada sih rasa gentar, ada sih ngelihat, aduh, ya pas cek saldo dapat turun. Tapi ini roh menyala-nyala. Nah itu tuh sudah. Ada sebuah ketenangan, ada satu kekuatan, ada sebuah kepastian, ada sebuah gairah, ada ada optimistis saudaraku yang tetap ada dalam diri kita. Nggak jadi lemah kita. Kalau apa? Kalau firman itu bekerja, karena firman itu bekerjanya membangkitkan iman. Nah, nanti akhirnya apa? Ngalamin seperti Yosia, kebangkitan dalam kekuatan perangnya, kebangkitan dalam ekonominya, kebangkitan rohani dan banyak hal terjadi kebangkitan. Tolong kita bagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kesadaran untuk melihat
bait Allah seperti apa itu sudah ada sama saudara. Itulah sebabnya saudara datang untuk apa? Tiap pagi ya saudara rindu untuk diisi oleh firman, diperbaiki hidup saudara, diungkapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Terus lakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Terus lakukan ini. Dan saya kalau mau bilang apa yang sudah buat untuk Tuhan nggak pernah sia-sia, Saudara. Nggak pernah sia-sia. Doa pagi ini dari tahun 2005 kalau nggak salah, sampai hari ini. Dan saya banyak ngalamin banyak hal yang luar biasa dalam pelayanan, dalam hidup saya secara pribadi, dalam keluarga saya ngalamin banyak. Orang boleh bilang saya kayak jual kecap, kayak tukang obat tiap hari, tapi saya ngalamin, saudara, saya ngalamin itu firman itu bekerja langsung dalam hidup saya secara pribadi. Dia mengubah banyak hal, pelayanan saya banyak hal. Saya bersyukur kalau kita ada doa pagi ini ada buat gereja ini, saudara. Itu sebuah anugerah Tuhan buat kita. Betul, saudara. Kalau saya pikir kalau nggak ada doa pagi, kita juga jadi nggak terdorong gitu, ya kan? Saya juga jadi nggak terdorong untuk nyiapin firman, untuk siap-siap tiap pagi. Kayaknya kelayaban banget tiap hari. Nanti nongkrongnya minggu baru muncul. Maaf, kalau saya ada apa gitu ya, saya pengen buru-buru pulang, beneran. Teman-teman saya juga protes sama saya. Aduh, baru ke ini. Kalau kita lagi kemana gitu, ke Bali, buru-buru pulang. Ada panggilan, saya harus ngelakuin tanggung jawab tugas saya. Karena saya merasakan kenikmatan gitu. Saya merasakan keindahan di dalam doa pagi karena ada kekayaan-kekayaan yang luar biasa yang diungkapkan. Sudah mulai ngerti betapa pentingnya firman itu. Ada amin, ya kan? Betapa berharganya firman itu. Itu nggak semua orang punya, nggak semua orang menyadari. Ada orang-orang yang tapi buat saudara sudah mulai menghargai, sudah merasa aduh butuh sama firman, bukan tentang rutinitasnya. Ya, sudah datang tiap pagi bukan karena rutinitas, tapi karena ada sebuah kebutuhan akan Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, kebutuhan ada pengen dibekali tiap pagi. Saya juga sama, saudara. Sudah pikir cuma saudara. Saya menyampaikan juga sama, saya dibekali sama firman itu, saya ditegur sama firman itu juga, saya diingatkan, saudara, saya dimarahin sama firman itu juga. Karena firman ini buat setiap kita, ada amin, saudara. Saya bukan mengajar saudara, bukan, tapi firman lah yang ngajar kita. Kedaulatan Tuhan yang tertinggi itu selalu ngajar kita, memang lewat saya, tapi saya juga diajar sama firman. Saya juga lagi diluruskan sama firman, saya juga lagi dibersihkan sama firman. Tolong kita, tetaplah yang bagian seperti ini kita lakukan. Supaya apa? Nanti kita akan lihat cerita-cerita selanjutnya. Kebangkitan itu Tuhan buat dalam hidup kita. Terobosan-terobosan itu Tuhan buat dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Ya, kalau sudah bilang agama tua, nanti Tuhan buat terobosan lewat anak-anak saudara. Ya. Terobosan itu lewat anak-anak saudara, lewat banyak hal. Ya. Bahkan lewat hidup saudara juga Tuhan masih mampu buat itu. Ada amin, saudara. Ya, jadi nggak terbatas, tolong kita, Bapak Ibu Saudara, tetaplah merindukan firman. Jadi apa ya? Daud bilang begini, seperti air madu dari batu karang. Firman Tuhan itu seperti air madu dari batu karang. Itu sudah. Jadi ada kekuatan, ada. Ketika kita dapatkan madu itu sudah, ya, bukan cuma tentang rasanya, tapi ketika itu masuk bekerja dalam tubuh kita, ada sesuatu yang kita nggak bisa ceritakan. Jadi kuat, jadi seger, jadi itulah kekuatan firman. Ya, makanya jangan biarkan firman itu terabaikan, jangan biarkan firman itu nggak kita nikmati. Walaupun ada orang-orang yang nggak menyadari, nggak butuh firman, ya sudah. Walaupun kita harus ingatkan mereka, kita ajak mereka. Ya si Rindu sudah ajak mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang lain.
untuk mereka juga bisa menikmati. Bukan tentang banyaknya, enggak. Sudah tahu waktu zaman pandemi kemarin yang datang kadang-kala cuma nggak sampai 10 orang. 2 pagi itu saudara, ya. Biasa saya melayani 190, 120, tapi ini nggak sampai, waktu yang lalu nggak sampai 10 orang. Saya layani. Tapi saya mau gitu saudara, ya, kita jemaat Tuhan, karena ini kan pengembalaan. Saya punya tanggung jawab besar untuk bagaimana membimbing, untuk bisa mengarahkan, bagaimana bisa menguatkan. Itu udah tanggung jawab saya. Tolong kita semua Bapak Ibu, supaya hari-hari ke depan di tengah-tengah dunia bilang nggak ada harapan, tapi saya mau bilang di dalam Tuhan selalu ada harapan, saudara. Amin, saudara. Ya, nggak ada perubahan. Perubahannya apa? Ada perubahan dari buruk jadi tambah buruk, enggak. Buat kita saya mau bilang ada perubahan dari buruk jadi baik. Ada amin, saudara. Dalam nama Yesus saya sampaikan ini. Masih ada harapan, masih ada terobosan, masih ada kebangkitan yang Tuhan masih bisa buat dalam hidup saya dan saudara. Kuncinya apa? Bukan tentang apa keadaannya, situasi yang memungkinkan, enggak. Tapi kuncinya ada sama-sama, ada sama saya, ada sama saya. Yosia mengalami kebangkitan ketika dia berani melihat bait Allah dan dia menemukan kekurangan-kekurangan yang ada dalam bait Allah, yang harus diperbaiki di dalam bait Allah. Dia perbaiki. Disitulah kemudian muncul firman, temukan Taurat, dibacakan Taurat, diungkapkan Taurat. Seperti kita tiap pagi ada pembukaan firman Tuhan yang disampaikan, mengingatkan kita, meluruskan jalan kita. Kadang-kala seperti tamparan buat kita firman itu. Terima itu. Jadi suara Tuhan yang memulihkan saya dan saudara. Mari kita menyembah.